Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah MPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati. Pada hari ini saya berada di ruang Kepala Sekolah SD Negeri Bolagu 02. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin berbasis nilai-nilai kebajikan yang pada fokusnya dilema etika dan bujukan moral. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Bu Istiqomah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu, untuk meminta waktunya sebentar untuk wawancara dengan Ibu terkait berbagi pengalaman bagaimana Ibu selama ini mengambil keputusan dalam hal dilema etika dan bujukan moral yang biasanya kita sebagai pendidik kadang harus mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, selama ini Ibu menjadi guru, ketika di kelas kira-kira pernah mengalami masalah kasus dilema apa Ibu? Banyak sekali Bu Is, karena memang kita dihadapkan kepada banyak murid yang mungkin dari rumah itu sudah berbeda-beda ya. Jadi mungkin masalahnya setiap hari seperti itu. Ya. Kira-kira masalah yang pernah Ibu hadapi seperti apa ya kasusnya? Saya pernah Bu Is, saya itu mengajar di kelas 6. Kemudian saya sudah seperti kayak membuat nilai seperti itu dari hasil ulangan, kemudian dari hasil STS, SAS sudah jadi, tinggal laporan. Yeah. Kemudian pada suatu hari itu ada wali murid yang datang ke sekolahan minta nilainya itu kayak minimal, misalnya minimal itu 9. Iya. Padahal nilai anak tersebut tidak mungkin di bawah itu. Tapi orang tua itu menginginkan itu karena si anak tersebut ingin mendaftar ke sekolah favorit. Jadi itu merupakan cita-citanya dari kecil. Jadi saya dihadapkan kepada dilema yang benar-benar ini gimana caranya seperti itu. Oke. Nah, berarti Ibu pernah mengalami kasus di mana Ibu sudah membuat nilai, semua anak tersebut juga menurut kriteria penilaian hasil sehari-harinya itu standar, tapi keinginan orang tuanya ingin agar anaknya mempunyai nilai yang baik ya. Karena memang adalah itu persyaratan dari sekolah favorit tersebut. Persyaratan dari sekolah favorit tersebut. Nah, dalam kasus tersebut itu menurut identifikasi dari Bu Puji itu masuk pada kasus apa ya? Kalau menurut saya sih mungkin saya itu kayak dilema etikanya malah. Jadi ya benar sih itu nilai murni kayak gitu. Tapi misalnya orang tua tersebut menginginkan seperti itu untuk kebaikan anaknya, untuk cita-citanya, untuk mengejar impiannya, itu juga benar juga. Iya. Jadi benar versus benar seperti itu mungkin ya. Itu berarti kebenaran melawan kebenaran sehingga menimbulkan dilema di hati Ibu Puji ya. Oke. Nah, ketika Ibu mengalami hal tersebut, nah kemudian Ibu juga akan mengambil sebuah keputusan yang menurut Ibu di sini adalah sama-sama benar. Nah, bagaimana kemudian Ibu mengambil keputusannya? Ya, tentunya langkah-langkahnya mungkin, prosedurnya seperti apa? Iya, mungkin yang pertama kita memakai kayak ada langkah-langkah atau konsep itu dalam pengambilan atau pengujian keputusan ya. Mungkin dengan bantuan kepala sekolah, bantuan rekan sejawat itu kita melakukan sebuah kayak diskusi ya. Diskusi yang pertama orang tua tersebut pulang dahulu gitu. Kemudian
kemudian saya berjanji kepada wali murid untuk memberi keputusan esoknya lagi. Jadi setelah itu kita melakukan diskusi di sekolah bersama kepala sekolah, bersama rekan sejawat. Kita mengenali dulu lah nilai-nilai apa nanti yang akan timbul ya. Kalau saya memilih yang ini, kalau saya memilih yang ini, seperti itu. Kemudian saya juga tentukan yang terlibat di situ. Di situ saya tentukan ya tentunya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mengizinkan karena apa? Karena itu adalah kayak seperti hal yang bisa itu ya memotivasi anak, kemudian nilai-nilainya juga bisa bagus, kayak cita-citanya juga bisa terwujud, tapi ada juga konsekuensinya digunakan seperti ada les tambahan. Jadi tidak hanya kita memberikan nilai, tapi ada langkah-langkah tersebut itu dari kepala sekolah seperti itu. Ada anjuran untuk mengikuti les ya. Iya, ada juga kayak seperti ulangan tambahan seperti itu. Oke, berarti ketika ibunya meminta, ibu kemudian memberikan saran pada orang tuanya untuk kembali lagi, sedangkan ibu sendiri nanti kemudian melakukan diskusi sama kepala sekolah, sama rekan sejawat bagaimana menentukan langkah selanjutnya. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema etika ini? Ya, yang tentunya yang saya pikirkan ya, mungkin kita harus tahu ada rasa keadilan lawan rasa kasih. Jadi kita punya rasa kepedulian terhadap anak tersebut. Bagaimana rasanya kalau anak tersebut tidak diterima di sekolah nih yang dia inginkan, seperti itu. Jadi ada rasa itu yang mungkin kita pikirkan ya dalam diskusi kita. Oke, selain dari mungkin ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, mungkin adakah yang lain yang ibu buat pertimbangan? Ada juga kita berpikirnya jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya kita misalnya tidak bisa, ini nilainya harus segini karena kita sudah lakukan seperti analisa dan sebagainya. Nah, untuk jangka pendeknya ya mungkin anak tersebut kemudian ini semangatnya berkurang, kemudian mungkin nggak mau sekolah, frustasi ya. Nah itu kita pikirkan juga. Beda lagi dengan nanti dalam jangka panjangnya, kalau kita ambil keputusan yang kedua tadi, keputusan yang mungkin ada anak tadi mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek, kemudian nilainya bisa dinaikkan, itu mungkin jangka panjangnya mungkin lebih bagus ya, karena anak tersebut mungkin jadi anak yang mungkin termotivasi, bisa menjadi lebih pintar, membanggakan, citra sekolah juga bagus. Oke, nah di situ berarti Ibu Puji membuat dua pertimbangan antara mau merasa keadilan lawan kasihan dan juga memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, selanjutnya ketika ibu mengambil keputusan yang semacam itu, tentunya ada tantangan-tantangan ya. Nah, hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tersebut, Bu? Ya, tantangan saya ya kita harus melakukan uji. Uji ya. Ya, ada uji intuisi, ada juga uji seperti kayak panutan. Nah, kita sebagai guru itu harus punya gimana ya? Ini kita itu ada panutannya. Kalau kita misalnya diidolakan murid, tentunya kita nanti pasti akan bisa, anak tersebut nanti pasti bisa suka sama kita, idola sama kita, nanti anak tersebut bisa lebih baik, seperti itu. Kemudian ada juga kita punya opsi trilema lah. Selain itu kita juga punya rasa peduli lah, itu tantangan ya sebagai guru lah. Artinya meskipun kita itu harus menegakkan keadilan, kita pun juga harus mengikutkan rasa simpati ya terhadap anak, sehingga nantinya
ketika anak itu kita kasih pertolongan semacam menaikkan nilai, nanti dia itu akan punya rasa, oh aku ternyata pernah ditolong oleh ibu, sehingga nanti suatu hari tetap akan dikenang seperti itu ya Bu ya. Kita peduli sama anak tersebut, kemudian mungkin berapa puluh tahun dia juga pasti masih ingat kepedulian itu. Itu termasuk jangka panjangnya ya Bu ya. Betul. Nah Ibu, ketika Ibu mempunyai kasus-kasus seperti itu, apakah ada tata kala atau jadwal dalam menyelesaikan masalah etika? Apakah akan diselesaikan di tempat atau ada semacam jadwal ketika menyelesaikannya, atau ada prosedur-prosedur yang harus Ibu lewati? Iya, seperti saya jelaskan tadi, pasti ada jadwal. Nah, di situ kan mungkin kan urutannya panjang. Dari pertama, ini itu kasus yang harus kita selesaikan, yang tidak menimbulkan kerugian di pihak siapapun. Jadi kita harus diskusi dulu, kemudian mendatangkan orang tua, kemudian kita menjelaskan keputusan dari sekolah seperti apa. Dan kalau kita ambil keputusan yang tadi ya, yang menaikkan nilai anak itu, kita memberikan tugasnya seperti apa, atau les tambahannya seperti apa. Jadi memang masih panjang, seperti kita jadwalkan untuk proyeknya apa, mengumpulkannya bagaimana, kapan, seperti itu. Jadi panjang. Berarti masih jangka panjang. Berarti ada jadwal. Ada jadwalnya. Kita jadwalkan. Selanjutnya Ibu, mestinya selain tantangan ada juga hal-hal yang bisa memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini. Apakah ada seseorang ataukah faktor-faktor yang dapat membantu Ibu untuk memudahkan Ibu mengambil keputusan dilema ini? Iya, tentunya kalau di SD ini kan tidak ada guru BP ya. Iya. Jadi kita sebagai guru SD itu sudah menyangkut guru BP. Jadi kita harus bisa memberi bimbingan konseling kepada anak, tetapi kita punya rekan sejawat, kita punya kepala sekolah, kita punya seperti komite sekolah. Jadi kita bisa meminta bantuan kepada mereka untuk menyelesaikan misalnya ada kasus seperti itu. Intinya kita berkoordinasi dengan berbagai pihak ya. Ada kepala sekolah, ada teman sejawat, ada komite, sehingga orang tua juga dilibatkan. Termasuk mungkin keinginan anak ya Bu ya. Jadi kita menerima dari memutuskannya itu kompleks ya Bu ya. Iya, kemudian kita juga bisa menggunakan teknik coaching tadi kepada anak tersebut. Nah, ini pengennya apa sih? Ditanya keinginannya ya. Jadi nggak semuanya itu dari guru. Jadi kita memberikan coaching kepada anak itu, dia inginnya seperti apa, tugasnya pun dia enaknya seperti bagaimana, itu kita gali dari anak tersebut, dari orang tua tersebut. Jadi sama-sama gimana ya, kerjanya itu sama-sama kita ikhlas, peduli. Jadi nanti terakhirnya kita baik seperti itu. Sekolah juga citranya bagus. Dengan teknik coaching ini nanti kan anak tahu kelemahannya apa, terus nanti bagaimana dia menyelesaikannya, dia akan punya komitmen gitu ya. Maksudnya seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman ketika mengambil keputusan yang merupakan dilema etika ini? Ya, tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan itu secara sepihak, yang pertama. Ya, yang kedua, kita harus selalu berdiskusi atau melakukan musyawarah. Ya, dan kita tidak boleh merugikan salah satu pihak tersebut. Mungkin itu refleksi dari saya sendiri. Seperti itu ya. Iya. Jadi refleksi dari Ibu itu, yang pertama kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kemudian juga dipertimbangkan baik dan buruknya. Betul.
dan juga ini bisa dikoordinasikan dengan berbagai pihak stakeholder yang lainnya. Sehingga nanti keputusan yang ibu ambil benar-benar keputusan yang bijaksana yang bisa mengcover semua pihak sehingga nanti mereka tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Betul. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Kiranya cukup itu dulu yang ingin saya gali dari pengalaman ibu. Mungkin nantinya dengan pengalaman yang ibu telah bagikan pada saya nanti akan bisa saya bawa untuk saya praktekkan di kemudian hari jika nanti saya juga menemukan hal-hal yang semacam itu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu jam istirahat ibu. Tidak Bu, saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Bu Istiqomah sebagai CGP Angkatan 9. Semoga nanti Bu Is bisa lulus dengan hasil amat baik. Amin, amin, amin. Terima kasih juga doanya. Kita sering mendoakan untuk kebaikan, Allah yang membalas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.